Tapi ada yang lebih hebat dari Abdullah bin Salam. Siapa dia? Bahira. Bahira adalah seorang pendeta yang tidak pernah keluar dari Som'ah, tempat dia beribadah. Sampai suatu hari dia lihat ada anak kecil bernaung berlindung di ujung atap di tempat ibadahnya. Hari itu dia keluar. Biasa makanannya diantar ke dalam, pakaiannya diantar, tapi hari itu dia keluar. Dan dia bertanya kepada Abu Talib, "Ya rajul, hai laki-laki, siapa anak kecil ini?" Abu Talib menjawab, "Ibni, ini anakku." Apa kata Bahira? "Kalau benar kitab yang kubaca, anak ini yatim." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah Jum'ah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kata yang dapat mewakili nikmat tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan, semua hanya dapat dibalas dengan ucapan alhamdulillah. Tidak ada yang dapat menjalinkan kita dengan beliau yang jauh di sana, di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau tidak pernah melihat wajah kita, tapi beliau selalu memikirkan kita. Kita kirimkan untuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Walaupun ada orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala pagi, petang, siang dan malam, tapi kalau tidak percaya kepada dia, maka tidak diakui imannya kepada Allah. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, kalau memang kalian percaya kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang sholat tidak menyebut namanya, maka batal sholatnya. Karena sholawat rukun tiang sholat. Salah satu rukun sholat adalah membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau tidak menyebut namanya, maka sholat batal, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada khatib naik ke atas mimbar lupa menyebut namanya, maka khutbahnya batal. Kalau khutbah batal, maka sholat hari itu tidak lagi namanya sholat Jumat, tapi berubah menjadi sholat zuhur saja. Karena 2 rakaat zuhur digantikan dengan 2 khutbah. Batal khutbah Jumat itu karena tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa yang dipanjatkan kepada Allah, doa itu tidak diterima Allah. Doa itu mardud kalau tidak menyebut namanya. Itulah mengapa di awal doa kita katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allah dulu setelah Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mesti salawat dan salam? Karena Allah yang memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kamu kepadanya.
Wasallimu, dan ucapkan salam kepadanya. Itulah mengapa kita mengucapkan salam kepadanya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Siapa yang bersolawat, maka apa balasan yang diberikan Allah? Kalau beristighfar, doa diampunkan. Kalau bertasbih, timbangan amal diberatkan. Tapi bagi orang yang bersolawat ada kekhususan. Man shalla alayya salatan, siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyra sayyi'at, maka dihapuskan, diampunkan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan di sisi Allah. Begitulah orang yang banyak bersolawat, aqrabuhum majlisan, orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang dekat tempat duduknya dengan Nabi karena mereka orang-orang yang menyantuni anak yatim. Karena kaya, dibuatkan pesantren untuk anak yatim, dibangunkannya sekolah, masjid, panti asuhan untuk anak yatim. Dengan hartanya dia bisa dekat dengan Nabi. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang menyantuni anak yatim fil jannati hakadza, seperti ini nanti di surga, kata Nabi. Wa asyara, Nabi menunjukkan 2 jemarinya, bisabbabah, jari telunjuk, wal wusta, jari tengah, wa farraja bainahuma, dijarangkannya antara jari telunjuk dengan jari tengah. Begitulah dekatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang tak kaya, tak punya banyak harta, bagaimana cara kita dekat dengan Nabi? Memperbanyak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khususnya lagi pada hari Jumat, memperbanyak salawat. Inna salatakum ma'rudatun alayya, semua salawat yang kamu baca di atas muka bumi dari seluruh penjuru dunia dibawa ke makamku, kata Nabi. Sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka, bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke kuburmu? Bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu? Engkau sudah meninggal dunia, engkau sudah mati. Nabi menjawab, innallaha harramal arda ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dimakan cacing tanah. Orang Yahudi tahu itu. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang Yahudi ya'rifu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Nabi Muhammad seperti sama mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Andai terjadi satu musibah, hilang wajah anak, maka ibu dan ayah tahu mengenali anaknya hanya dari ujung jemarinya, hanya dari tapak kakinya. Ini adalah anak saya. Tapi ada yang lebih hebat lagi dari pengenalannya itu. Siapa? Bani Israel mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak kandung mereka sendiri. Lalu kemudian masuk Islamlah seorang Yahudi bernama Husair. Setelah masuk Islam, namanya berubah menjadi Abdullah. Nama ayahnya Salam, Abdullah bin Salam. Orang Islam datang bertanya, wahai Abdullah bin Salam. Ya, dalam Al-Quran dikatakan orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Apakah betul kau mengenal Nabi Muhammad seperti engkau mengenal anakmu sendiri? Abdullah bin Salam menjawab, aku lebih kenal Muhammad daripada anakku sendiri. Aku lebih yakin dia Nabi daripada anakku itu anakku. Kenapa demikian? Anakku itu aku katakan anakku, tapi aku tidak sebenarnya yakin. Bisa saja istriku berselingkuh dengan laki-laki lain dan aku tidak tahu. Sedangkan Muhammad itu adalah nabiku, aku tahu. Karena tanda-tanda yang ada pada dirinya yang disebutkan dalam kitab suci kami. Itulah mengapa ketika sahabat menyambut ramai-ramai di kota Madinah. Awalnya nama kota itu Yasrib, kota banyak penyakit, banyak kuman, banyak wabah. Dirubah namanya oleh Nabi menjadi Al-Madinah, kota Al-Munawwarah, berkilau cahaya. Mengintip-ngintip Abdullah bin Salam dari celah-celah rumah dan pohon kurma. Lalu kemudian setelah itu dia yakin seyakin-yakinnya bahwa ini bukan nabi palsu, dia bukan pembohong dan bukan penipu. Maka dia pun bersyahadat, saksikanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa annaka, sesungguhnya engkau adalah Rasul utusan Allah. Tapi ada yang lebih hebat dari Abdullah bin Salam. Siapa dia?
Bahira. Bahira adalah seorang pendeta yang tidak pernah keluar dari Som'ah, tempat dia beribadah. Sampai suatu hari dia lihat ada anak kecil bernaung berlindung di ujung atap di tempat ibadahnya. Hari itu dia keluar. Biasa makanannya diantar ke dalam, pakaiannya diantar, tapi hari itu dia keluar. Dan dia bertanya kepada Abu Talib, "Ya rajul, hai laki-laki, siapa anak kecil ini?" Abu Talib menjawab, "Ibni, ini anakku." Apa kata Bahira? "Kalau benar kitab yang kubaca, anak ini yatim. Ayahnya sudah meninggal ketika dia 2 bulan dalam kandungan." Heran Abu Talib, "Dari mana kau tahu?" "Begitu tanda-tanda yang kulihat. Aku melihat ada awan yang menaunginya dari tadi. Aku melihat ada pokok kayu yang bersimbah sujud. Aku melihat ada batu yang bersujud. Maka bawa anak ini pulang ke kota Mekah. Jangan kau lanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Aku khawatir karena Yahudi di negeri Syam banyak mengenalinya. Mereka sedang menunggunya. Mereka ingin Nabi terakhir itu datang dari keturunan Yakub. Ternyata yang hadir ini adalah keturunan Ismail. Mereka menanti-nanti anak cucu Ishak. Ternyata Nabi terakhir dari buah Ismail. Aku khawatir mereka akan membunuhnya. Bawalah dia pulang." Abu Talib membatalkan perjalanan dagangnya demi untuk menjaga nyawa keponakannya. Nyawa dia berikan untuk Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengenal Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Ayah kita muslim, ibu kita muslimah. Kita tinggal di negeri mayoritas Islam. Apakah anak-anak kita sudah mengenal Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, di hari baik bulan baik, hari Jumat bulan Rabiul Awal, mari kita kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih ada acara maulid di masjid, di tanah lapang, di sekolah, itu sebenarnya ingin mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pembacaan syair Al-Bazanji, sesungguhnya untayan syair itu isinya 3. Yang pertama adalah sejarah Nabi, yang kedua pujian kepada Nabi, yang ketiga adalah doa-doa. Sesungguhnya maulid adalah memperkenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan-bulan lain kita lalai dan lupa, jangan sampai di bulan ini pun kita melupakannya juga. Pergilah ke toko buku, belilah buku-buku sejarah Nabi supaya anak-anak kita nanti membacanya. Andai kita tak sanggup membacakannya, undanglah ustadz ke rumah. Sebagaimana dulu kita mengundang ustadz untuk mengayun anak kita saat akikah. Sebagaimana kita mengundang Pak KUA menikahkan anak kita, kita undang juga dia untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacakan 2-3 baris 1 paragraf, supaya nanti kalau ditanya di akhirat, "Pernahkah engkau kenalkan anakmu dengan Nabi?" "Aku tidak mengenalnya karena aku tidak berilmu, tapi aku datangkan orang alim untuk bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Karena kita tidak diakui kalau kita tidak menyebut namanya. Jangankan kita, nenek moyang kita Adam alaihissalam tidak diterima taubatnya kalau tidak menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam nabi yang pertama, Nabi Muhammad nabi yang terakhir. Bagaimana mungkin nabi yang pertama itu menyebut nama nabi yang terakhir? Dia belum lahir, bagaimana mungkin? Ayahnya belum menikah, Abdullah belum berjumpa dengan Aminah. Bisa ada menyebut nama Muhammad? Begitu disebutkan dalam hadis ketika Nabi Adam berdoa kepada Allah. Doa yang paling tua dihafal seluruh orang muslim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu dalam Quran. Dalam hadis ada tambahan, Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku meminta kepada engkau ya Allah, berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunkanlah dosaku dan dosa Hawa. Allah mengampunkan dosanya karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kau mengenal Muhammad wahai Adam? Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha tahu. Allah hanya ingin beritahu pada siapa yang tak tahu. Dari mana Adam tahu nama Muhammad? Adam menjawab, "Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku min turab, dari tanah, nafakhta fi ruh, kau tiapkan ruh ke dalam tubuhku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Ketika aku angkat kepalaku, aku lihat ada nama bersanding dengan namamu di tiang arasy, di tiang singgasana. Makhluk Allah paling besar, dan ketika itu aku melihat ada satu nama bersanding dengan namamu.
nama itu adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastilah dia orang yang istimewa bagimu ya Allah. Maka aku sebut namanya supaya engkau ampunkan aku. Belum ada jasadnya, belum ada darahnya, belum ada dagingnya, tapi Nabi Adam sudah menyebut namanya. Lalu bagaimana dengan kita? Dia pernah ada ditinggal di kota Mekah, dia pernah ada di kota Madinah, hanya saja kita tak ditakdirkan berjumpa dengannya. Tapi dia begitu sayangnya kepada kita ketika pelipisnya pecah, berdarah, giginya retak dan patah. Pada perang Uhud, sahabat datang, "Ya Rasulullah, berdoalah. Engkau punya doa mustajab." Nabi-nabi punya doa mustajab. Satu kali doa ya, ada yang ditelan bumi. Satu kali doa ada yang ditelan angin puting beliung. Berdoalah ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Aku tidak akan pakai doa itu. Kenapa engkau tidak pakai? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doaku itu untuk umatku nanti pada hari kiamat. 1400 tahun yang lalu dia sudah ingat kita. 1400 tahun yang lalu dia sayang kepada kita. Belum lagi jumpa ayah kita dengan ibu kita. Dia sudah simpan doa ini untuk kita nanti pada hari kiamat. Apa yang kita lakukan untuk dia? Tak layak mata kita melihat dia. Mata kita penuh dengan dosa. Tak layak tangan kita bersalaman dengan dia. Tangan kita penuh dengan perbuatan maksiat dan dosa. Tapi dia memikirkan kita. Pernahkah kita memikirkan dia? Pernahkah kita memperjuangkan syariatnya? Pernahkah kita memakmurkan masjid warisannya? Dia tidak meninggalkan istana yang megah, kursi dari emas. Dia hanya meninggalkan warisan masjid. Orang yang memakmurkan masjid bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggalkan Al-Quran. Sudahkah kita meninggalkan anak-anak yang pandai membaca Al-Quran? Pedulikah kita pada guru-guru mengaji ketika kita akan ditanya di hadapan Allah? Yang punya kekuasaan, pernahkah kau tolong syariat Nabi Muhammad dengan kekuasaanmu? Yang punya harta, pernahkah kau tolong agama Allah dengan hartamu? Yang sedang melakukan, bersyukurlah, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mengatakan, kusimpan doaku itu untuk umatku di akhir zaman. Kita memang umat terakhir, badan kita paling kecil, umur kita paling pendek, tapi kita lebih dulu masuk ke dalam syurga. Sampai-sampai Nabi Ibrahim pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Isa ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana Musa hayyan, seandainya Musa itu hidup sekarang ini, ma wasa'ahu illa ayyattabi'ani. Dia akan ikut aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di akhir zaman ditakdirkan Allah hidup. Jarak kita dengan dia 1440 tahun lebih. Itu bukan kehinaan, itu kemuliaan. Ketika Nabi tegak di atas mimbar, apa kata Nabi? Aku melihat ada telaga. Siapa yang minum di telaga itu tidak akan haus. La yasma'u fiha abada. Dia tidak akan haus untuk selamanya. Siapa yang akan minum di telaga itu? Kami, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian akan minum di telaga itu karena kalian bersama dengan aku. Tapi ada makhluk yang spesial. Mereka tidak pernah berjumpa aku. Mereka tidak pernah melihatku. Mereka tidak pernah bertemu aku. Tapi mereka akan minum di air telaga itu. Dan mereka itu adalah umat akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.